Kalau misalkan lo nonton video hari ini dan lo ngerasa sering gugup, gak percaya diri, dan lo ngerasa kayaknya gak nyaman nih kalau harus berkomunikasi, tenang aja, gue paham banget perasaan itu dan gue bener-bener gak menyalahkan lo untuk hal itu. Tapi gue pengen lo tahu bahwa walaupun lo itu ngerasa gugup, gak pede, ngerasa kayak gue gak bisa berubah, gue gak bakal bisa punya teman, gue gak bakal bisa mengekspresikan isi pikiran gue dengan jelas, atau kayaknya gue gak bisa nyambung aja sama orang pas lagi ngobrol, gue pengen lo tahu bahwa dalam 30 hari ke depan, kehidupan komunikasi lo itu bisa bener-bener berubah drastis banget. Kalau lo bener-bener bareng-bareng sama gue sekarang berdua nih, mempraktekkan apa hal yang bakal kita bicarakan dalam video kali ini, lo praktekin ke 30 orang, satu orang setiap harinya, kehidupan komunikasi lo itu bakal berubah. Dan sebelumnya, gue bakal mulai dengan sebuah cerita. Ketika lo ngerasa gugup atau nggak percaya diri pas lagi berkomunikasi, gue juga pernah ngalamin hal yang sama dulu. Gue pas lagi zaman SMP dan menjelang SMA lah, jadi kenaikan kelas SMA kelas 1. Gue tuh gak pede banget kalau harus berkomunikasi. Yes, serius. Gue ngerasa gue kayak, karena kan sistem kelas gue di SMA tuh kita pindah-pindah kelas. Jadi kayak setiap kelas itu temennya beda lagi, setiap kelas beda temen lagi. Kayak gue introvert dan gue harus masuk ke dunia kayak gitu, bagi gue itu benar-benar capek banget. Dan setiap kelas gue ngerasa circle-nya tuh beda-beda. Temennya beda-beda, perilakunya juga beda-beda. So dari sana gue ngerasa gue harus malsuin diri gue. Kayak gue ngerasa gue gak pede untuk menjadi diri gue apa adanya. Gue harus kayak jadi people pleaser. Gue harus kayak, oh so asik aja, padahal di bulan gue capek banget. Dan ini semua itu benar-benar melelahkan gue banget dan bikin gue jadinya tuh gak pede kalau harus jadi diri gue sendiri. Gue gak punya temen yang bahkan kenal gue waktu itu apa adanya sebagai diri gue sendiri. Gitu. Jadi gue harus kayak so asik gitu untuk masuk ke circle pertemanan. Tapi singkat ceritanya ya, ini semua berubah pas gue masuk ke kelas 11 SMA waktu itu. Dan mungkin lo bertanya kayak, Bang, kok lo bisa berubah? Emang apa yang bikin lo berubah dalam kehidupan komunikasi lo? Actually, berubahnya itu bukan menjadi dewa komunikasi, tapi menjadi orang yang makin parah berkomunikasinya. Di zaman kelas SMA, gue itu dari background keluarga yang cukup berkecukupan waktu itu pas kelas 10 SMA. Tapi di kelas 11 SMA, pas mulai masuk zaman COVID-19, gue waktu itu mengalami hal yang terburuk banget dalam kehidupan gue. Orang tua gue, nyokap gue, single mother waktu itu, dia bangkrut. Perusahaan yang beliau bikin itu bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya sampai minus, bahkan bukan nol lagi. Dimana waktu itu kita bahkan nggak bisa bayar sekolah, gue sempat diskorsing, gue sempat waktu itu juga kita nggak bisa makan, sampai pernah cuma makan nasi doang. Intinya hal terburuk yang bisa lo bayangkan kalau lo nggak punya uang sama sekali, nggak punya penghasilan sama sekali setiap bulan, dan nggak punya tabungan, bahkan punyanya minus. Oke. Dari sana, gue menemukan, kebetulan waktu itu sekolah gue online, jadi kita nggak ketemu tatap muka. Dari sana, gue menemukan bahwa menjadi orang yang pemalu, menjadi orang yang nggak pede, menjadi orang yang gugup ketika berkomunikasi, yang harus menyenangkan hati orang, semua kepercayaan gue itu benar-benar ambruk total ketika gue mengalami kebangkrutan itu bersama nyokap gue. Karena di sana gue melihat gak ada satupun teman-teman gue yang benar-benar peduli akan kehidupan gue. Kayak, San, lo gimana? Lo masih hidup gak? Lo sedih gak? Apa kayak semacam ngeliat orang tua lo harus depresi, pernah mencoba untuk melakukan sesuatu juga yang gue gak bisa sebutin di YouTube. Hal-hal yang buruk yang bahkan kayak lo nyamuk aja gak bakal mau tahu lo itu gimana. Kayak, kehidupan lo gimana? Gak usah teman, nyamuk aja gak mau tahu. Dari sana gue ngerasa kayak, wow, ternyata orang tuh sekejam itu kadang. Tapi dari sana gue belajar sebuah pelajaran yang penting, yaitu adalah kalau gue pengen sukses, gue harus keluar dari zona nyaman gue. Dan dari sana akhirnya gue mikir sebuah ide. Kalau banyak orang yang mikir kayak, Bang, gue hidupnya lagi susah. Tenang, gue pernah di sana juga. Tapi lo harus paham, yang bikin hidup lo susah waktu itu, dan gue juga waktu itu bukan masalah kita punya banyak masalah, tapi kita kekurangan banyak ide. Simple. Kita fokus ke masalah dan kita lupa cari solusinya. Fokus ke masalah, bikin lo mencari masalah lagi. Fokus ke ide, bikin lo menyelesaikan masalah lo, dan fokus ke yang solusinya. So, dari sana gue memikirkan sebuah ide, kayak gimana caranya gue bisa jadi kaya, jadi sukses lah. Seenggaknya gue bisa nyari uang buat makan keluarga gue. Dari sana akhirnya gue menemukan, gue bisa menciptakan sebuah manajemen media sosial, karena gue punya bakat dalam bidang manajemen media sosial. Kayak gue bisa bikin konten, gue juga punya peralatan yang dibutuhkan. Kamera DSLR ini yang masih ada sampai sekarang. Itu gue dibeli sama nyokap gue dulu pas belum bangkrut. Jadi modal utama gue sampai sekarang gitu kan. Dan gue mikir kayak, wah gue bisa bikin kayak gini nih.
Dan gue ngelihat ada banyak perusahaan di luar sana yang mereka tuh hire content creator. So gue mikir, oh kenapa mereka hire? Kalau gue bisa jadi orang luar yang bisa lebih murah ngasih biayanya daripada hire karyawan, dan hasilnya bisa lebih bagus. So gue mikir, gue bisa bikin kayak gini ya. Tapi ada satu masalah, yaitu adalah gue harus berkomunikasi sama orang-orang yang punya brand, yang mereka itu director, yang mereka itu mungkin manager, jadi yang memang levelnya itu udah bisa bikin keputusan. So gue mikir, gue anak muda yang dulu juga bermasalah komunikasi, gue kayak sering memalsukan diri gitu kan buat so asik sama temen-temen, atau gue tuh harus menjadi orang yang kayaknya di sini harus bisa ngeyakinin seorang direktur level tinggi untuk percaya sama apa yang gue bicarakan. Loh, gimana? Spoiler sedikit, gue bisa convince atau meyakinkan 10 klien lebih waktu itu dalam kurun waktu 6 bulanan. So, cukup oke untuk gue pada saat itu. Tapi waktu itu pertanyaan adalah, Bang, gimana caranya lo bisa berubah yang dari awalannya nggak pede, jadi pede dalam berkomunikasi. Dan ini yang bakal kita dalami dalam video kali ini. Karena gue percaya 1000%, kalau lo benar-benar ngelakuin hal yang bakal gue bicarakan ke lo bakal ngerubah skill komunikasi lo banget. Oke, ini ceritanya untuk bikin lo tahu bahwa komunikasi, skill kehidupan komunikasi lo itu bisa berubah. Apapun yang lo rasakan, malu, gak pede, gugup, segala macam. Yang pertama, gue pengen lo paham bahwa pada dasarnya komunikasi itu bukan sebuah bakat, nggak sebuah talenta, nggak pilih-pilih lo introvert atau extrovert, nggak pilih-pilih kondisi ekonomi lo itu di bawah atau di atas, nggak pilih-pilih lo itu orang yang lulusan SMA, SMP, kuliah, nggak ada hubungannya sama sekali. Oke. Semua hal ini gak mempengaruhi 1% pun kemungkinan lo untuk jago berkomunikasi. Lo bisa tinggal di penjuru dunia yang paling jauh gak punya akses ke pendidikan sama sekali pun, lo bisa jago berkomunikasi. Oke. Kenapa? Karena gini, komunikasi pada dasarnya adalah sebuah skill atau sebuah keterampilan. Dan pas gue bilang skill, apa yang gue maksudin dengan skill? Oke, definisinya itu apa? Gini, ketika lo ngelihat orang yang jago main basket, dia jago main basket terus dia ngelempar ke ringnya, terus masuk bolanya, orang-orang tepuk tangan. Pas lo ngelihat orang yang jago main boxing, ya kan, ada mungkin Mike Tyson, dia ngindar, dia mukul langsung kena, dia mukul langsung KO, semua orang tepuk tangan. Tapi yang orang nggak lihat adalah apa yang harus dilatih oleh si petinju dan si pemain basket untuk mereka benar-benar mencapai titik dari yang kita sebut sebagai ahli main basket, ahli boxing, ahli main tenis, ahli main golf, ahli jadi pemanah. Tapi ada hal yang kita sebut sebagai untuk kita bisa mencapai keahlian, ini yang harus lo ingat. Okay? Dan lo harus ulangin juga sama gue. Kalau kita mau mencapai keahlian, kita perlu banget ngelakuin hal yang disebut sebagai latihan. Ulangin lagi bareng gue. Kalau lo pengen jadi ahli dalam sesuatu, lo perlu latihan dalam sesuatu tersebut. Dan lo tinggal ganti aja variabel dari sesuatunya. Gue pengen ahli dalam boxing, gue perlu latihan boxing. Gue pengen ahli dalam bidang komunikasi, gue harus latihan dalam bidang komunikasi. So, komunikasi itu bisa dilatih. Tapi, kalau gitu berikutnya adalah, Bang, gimana lo bisa ngelatih komunikasi lo? Dan ini yang makanya gue bakal sharing ke lo. Dalam 6 tahun, gue belajar ada banyak banget skill komunikasi, baik dari teori ataupun praktek. Teori gue pelajarin dalam bidang science communication, yang sekarang gue udah memberikan platform edutech ilmu komunikasi yang gue udah ngebantu 1000 orang lebih dari seluruh Indonesia ngasah skill komunikasi mereka, lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang. So, gue belajar dari teori juga. Oke. Gue juga belajar dari praktek. Ini gue praktekin dalam bidang agensi media sosial gue. Gue harus ketemu sama banyak banget klien dari bidang yang berbeda-beda. Ada dari gadget lah, entertainment, event organizer, pendidikan, banyak banget. Oke. Selain dari sini, gue juga mendirikan platform ilmu komunikasi yang gue sendiri harus membawakan topik yang menunjukkan komunikasi gue. So, ini ada teori dan ada pengalaman. Oke. Semua orang mungkin bisa ngasih tips yang berbeda-beda, tapi ini dari gue pribadi, subjektif sifatnya. So, dari 6 tahun pengalaman komunikasi gue, kalau lo bener-bener pengen pede, yang awalnya pemalu, pengen pede berkomunikasi, ini yang harus lo lakuin dalam 90 hari ke depan. Oke.
Gue cuma pengen lo investasi 90 hari ke depan doang, dan kehidupan komunikasi lo bakal berubah seumur hidup selamanya, cuma perlu 90 hari ini. So, 90 hari ini adalah kita pengen menciptakan sebuah stimulasi pembelajaran yang dimana ini khusus bagi otak lo yang bakal ngubah pandangan otak lo tentang komunikasi dengan cara lo harus ngomong ke 100 orang yang berbeda-beda. Oke. Ini bisa jadi teman lo, bisa jadi orang tua lo, keluarga lo, teman kerja lo, musuh lo, pacar lo, gebetan lo, siapapun itu. Intinya dalam 90 hari gue pengen lo cari 100 orang dan gue pengen lo praktekin 3 hal aja. Serius, 3 skill komunikasi ini aja ke 100 orang ini. Dan gue pengen lo lihat respon setiap orang yang ngobrol sama lo. Dan gue pengen lo juga amati respon mereka dan bilang ke diri lo, orang ini nyaman gak ya ngobrol sama gue? Orang ini merasa teryakinkan gak ya pas ngobrol sama gue? Orang ini merasa apa yang gue bicarakan jelas gak ya? Atau muka dia bingung? Oke. Otak lo bakal tahu dia bingung, dia paham, dia ibaratnya mengerti gak yang lo bicarakan, dia nyaman gak sama lo, dan otak lo bakal tahu hal itu. Otak lo gak perlu kayak, bang, mereka tahu gak? Otak lo tahu kok. Jadi, mereka gimana perasaannya? Ada namanya, lo bakal ngebaca body language mereka, micro body language mereka. Lo nggak belajar hal ini, tapi ini udah tertanam dalam otak lo secara evolusi ratusan tahun di dunia manusia. Oke, jadi bakal terjadi secara naluriah. Bang, tujuan ini tuh apa? To make proof, atau untuk menciptakan bukti bahwa lo itu jago, atau lo pandai, atau lo seenggaknya tahu tentang apa itu komunikasi. Dan ini satu-satunya hal yang bakal bikin lo jadi pede berkomunikasi. Gue menemukan banyak orang yang bilang kayak, oh bang, kayak lo gak perlu kok, kayak lo pengen pede komunikasi, ini 3 hal yang bisa lo lakuin. 1, ngomong lebih jelas. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Untuk lo bisa pede, lo perlu bukti. Gue pede kok, gue gak selingkuh, mana buktinya? Pas dicek HP-nya, gue pede kok, gue bisa ngebangun bangunan, bangunlah. So, the thing is, atau ada 2 kesimpulan lah dari rasa percaya diri. 1 delusional, 1 percaya diri. Delusional adalah ketika orang percaya apa yang dia katakan tanpa dia punya bukti. Ini delusional. Oh, gue bisa jadi artis kok. Hah? Mana buktinya? Bisa kok gue, pokoknya gue bisa jadi artis. Nah, itu delusional. Ada juga pede. Pede adalah ketika lo itu percaya sama diri lo karena lo punya bukti. Gue gak selingkuh kok, nih buka aja HP gue kalau gak percaya, buka sekarang juga. Gue gak pede kok, misalnya kayak gitu. Gue gak pede kok, kenapa? Ya karena gue punya buktinya. Gue selama ini selalu diketahui sama teman-teman gue selalu dijauhin sama teman-teman gue selalu gak didengerin pas gue lagi ngomong, gue gak banyak segala macam. Tapi kalau lo punya bukti, kebalikan total, yaitu adalah lo ngeliat orang jadi nyaman ngobrol sama lo, orang jadi peduli apa yang lo bicarakan, orang jadi nyaman ngobrol sama lo berjam-jam, orang jadi percaya dengan apa yang lo bicarakan dan beli dari lo. Bukti ini bikin lo susah banget percaya bahwa lo gak tahu apapun tentang komunikasi. So, untuk lo bisa pede berkomunikasi, lo harus menciptakan bukti yang membuktikan bahwa memang lo tahu tentang ilmu komunikasi. Itu logika juga. So, bang, oke. Berarti 1000 orang ini untuk menciptakan bukti, betul. Apa yang harus gue lakuin ke 1000 orang ini? Ya, yang pertama, gue pengen lo ngelakuin hal yang bakal merubah hidup lo banget, dan ini adalah active listening. Active listening adalah ketika lo mendengarkan dengan benar-benar memahami. And ini hal yang simple tapi ngerubah hidup lo bang. Sekarang, cari 1 orang terdekat dari lo. Dan ini korban pertama kita berdua. Oke. Ini korban pertama kita berdua. Oke. Cari siapapun itu, dan lo lakuin 2 hal. 1, lo dengerin dia sambil kayak gini. Misal lo jadi dia ya, gue kayak gini. Pertama lo ngadep ke tempat lain gitu, terus kayak, oh ya, oh gitu. Oh, lo gimana kemarin? Oh gitu ya. Oh gitu. Yang kedua, gue pengen lo lakuin hal ini. 1, lo duduk, full badan lo, bahu, perut, dada, kaki, muka, mata, ngadep ke orang yang lagi gue dengarkan di sini. Oke. Dan kedua, gue pengen lo mengeluarkan suara konfirmasi. Sesimpel pas lo ngomong nih sama dia. Dan dia cerita kayak misalkan, aduh gue malah lagi sedih bro. Terus, sedih kenapa ya? Oh oke. Oh lo ketemu sama dia. Terus, oke. Yang ketiga, gue pengen lo ngulangin 3-5 kata terakhir. 1-3 kata terakhir dia. Oke. Misalkan dia bilang kayak, ya nih bro, kemarin gue lagi pergi bareng si Aldi. Oh bareng si Aldi. Oke. Terus
Oke. Oh, lu ke Bandung. Misalnya dia bilang Bandung gitu kan. Oh, jadi si James ketemu si Alvin. Nah, itu 3 kata tuh. Misalnya dia bilang kayak, iya mana gue ketemu si James sama si Alvin nih bro. Oke, jadi si James sama si Alvin. Kayak gitu dong. Nah, yang keempat adalah gue pengen lo mengajukan pertanyaan yang jauh lebih banyak daripada lo berbicara. Oh, lo ketemu sama si Alvin. Tapi kok bisa ketemu bro? Oh, oke. Oh, lagi. Oh, oke. I see. Tapi si Alvin pergi ke sana bareng si Aldinya. Oke. Terus, oh, tapi si Aldi tahu lo di sana. Nah, lo lihat. Ketika gue ngelakuin 4 hal ini, oke, ada 2 skenario. Gue ngelakuin 4 hal ini dan gue nggak ngelakuin 4 hal itu. Oke, badan gue nggak ngadep, gue nggak dengerin, gue nggak pakai suara konfirmasi, gue nggak nanya lebih banyak pertanyaan, gue lebih banyak berbicara malah. Gue pengen lo tanya ke orang yang di depan lo sekarang, lo lebih nyaman yang mana bro pas gue dengerin, yang pertama atau yang kedua? 1000%. Gue nggak mungkin salah di sini, karena gue punya data. Dari 100 orang minimal yang udah di Stanley Academy, survei tentang active listening, gue bilang 1000% karena nggak mungkin gagal sekalipun. Skenario kedua, itu bikin siapapun yang ngobrol sama lo jauh lebih betah ngobrol sama lo. Tapi nggak sampai situ doang. Okay. Karena ini active listening, lo mendengarkan. Yang kedua, permasalahan yang kedua dalam berbicara atau komunikasi. Kalau lo mendengarkan dan bikin orang betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam, question yang kedua adalah gimana caranya gue bikin orang betah ngedengerin apa yang gue bicarakan berjam-jam. 2 hal, dengarkan dan berbicara. That's it. Okay. Dengarkan atau berbicara. Udah. Komunikasi nggak perlu dibikin ribet bang. Dalam komunikasi, by the way, sehari-hari ya. Kalau misalnya kayak, oh bang, surat penyurat, itu beda lagi. Tapi sehari-hari ada 2 hal doang. Dengarkan, lo mendengarkan dia, yang bikin dia betah ngobrol sama lo berjam-jam. Atau lo ngomong, yang bikin dia dengerin lo betah sampai berjam-jam. So how? Gimana cara kita bisa mempraktekkan skill dari berbicara ini ke 1000 orang? Dalam berbicara, yang gue pengen lo lakuin, dan ini simple banget. Setiap kali lo berbicara kepada siapapun itu, gue pengen lo lakuin 3 hal ini. First adalah hilangkan kata-kata pengisi. Yes, sesimpel kayak misalkan lo biasa kayak gini awalnya. Halo semuanya, iya kenalin nama gue Jason. Terus coba kita ulangin dari awal, kita ilangin kata-kata pengisinya. Halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini itu bakal bikin pesan yang lo sampaikan 10 kali bahkan lebih jelas dan bikin orang lebih betah ngedengerin apa yang lo bicarakan. Oke. Yang kedua, gue pengen lo ngatur nada lo. Gue sering nemuin banget orang yang kalau ngomong tuh kayak gini. Oh iya, kenapa? Oh oke. Oh gitu. Ya halo semuanya, ya kenalin nama gue Jason. Ya pada video hari ini gue juga pengen ngomong tentang topik itu adalah presentasi. Oke. Coba kita ubah sedikit dong aja. Itu adalah lo itu ngomong ngeluarin kata-kata. Yes, kata-kata. Lo ngomong ngeluarin kata-kata. Coba yang awal lo sekedar mengeluarkan kata-kata, lo ubah menjadi lo merasakan kata-kata. Merasakan bang? Kayak gimana bang? Contoh, selamat pagi semuanya. Itu gue gak merasakan. Gue bilang selamat pagi. Gue bilang selamat pagi. Tapi kalau gue merasakan selamat pagi semuanya. Hari ini gue sedih banget. Karena tadi pas gue lagi di perjalanan, gue ketemu sama mobil yang itu ngejengkelin banget nih ke gue. Nah lo lihat, gue memasukkan emosi dalam kata-kata gue. So, but how do we do it? Yang menjadi masalahnya. Oke, yang gue pengen lo lakuin adalah setiap hari lo minimal rekam diri lo pakai kamera, 1 video aja, 3-5 menit, itu ngomong dengan mempraktekkan emosi dalam kata-kata lo. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Pakai emosinya banyak kan. Ada yang sedih, senang, segala macam. Intinya lo praktekkan dengan memasukkan emosi dalam kata-kata lo. Mau sedih, senang, marah, kecewa, intinya masukin. Ini bakal bikin orang lebih asik dengerin apa yang lo bicarakan, lebih betah, lebih bisa ngerasain apa yang lo bicarakan. Banyak orang yang bilang kayak, bang kenapa ya orang gak bisa ngerasain apa yang gue rasain? Lo aja gak memberikan perasaan lo di omongan lo. Kalau lo gak bilang perasaan lo ke orang, dia gak bakal tahu isi perasaan lo. Kalau lo ngasih tahu isi perasaan lo ke orang, dengan emosi lo, orang bakal tahu apa yang lo bicarakan dan apa yang lo rasakan.
Oke, so ada dua. Data, fakta, dan emosi. Data disampaikan melalui kata-kata. Emosi disampaikan melalui nada. Oke, so ini yang kedua. Yang ketiga adalah, dalam berbicara, gue pengen lo menguasai hal yang gue sebut sebagai kosakata. Dan ini penting banget. Oke, ketika lo berlibat, pada dasarnya lo tuh sering punya masalah dalam kosakata lo. Oke, ini bisa jadi lo nggak tahu kosakata yang tepat untuk digunakan, sehingga lo jadinya mikirnya pas lagi mau ngomong, hal ini terjadi karena lo kurang bisa menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan apa yang lo bicarakan. Some people, beberapa orang, bahkan separah sampai dia bilang kayak gini, Sering deh, kata gimana itu artinya adalah gimana ya gue nyampein apa yang pengen gue bicarakan. Nah, ada dua possibility. Satu, dia nggak tahu apa yang mau dia bicarakan. Atau yang kedua, dia nggak tahu gimana cara dia menyampaikan apa yang pengen dia bicarakan. Oke, so untuk masalah ini, lo harus menguasai kosakata yang banyak, memperluas kosakata lo dengan cara membaca buku setiap hari minimal 20 halaman, 12 buku setahun, atau 2 buku minimal sebulan misalkan. Jadi ada minimal ya, sebulan 1 atau setahun itu 12 sorry. Atau sebulan rekomendasi gue 2 dan setahun itu 24. Oke. Dengan lo baca banyak buku, lo memperluas isi pengetahuan otak lo tentang kosakata, yang dimana kosakata ini bakal bisa bikin lo mengekspresikan apa yang lo bicarakan jauh lebih jelas. So, ini untuk yang berbicara. Ada 3 kata pengisi, lo hilangin. Yang kedua ada nada, dan yang ketiga ada kosakata. Oke, tapi 2 hal tadi itu kan berbicara sama mendengarkan. Kalau lo pengen belajar jauh lebih banyak lagi, tentang dunia komunikasi, atau lo pengen investasi skill komunikasi, gue punya penawaran bagi lo. Dan tenang aja, penawaran ini bisa lo tolak. Dan dalam 30 hari ke depan, kalau lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal gue refund 100%. Dalam program ini, lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, memenangkan setiap perdebatan, bikin orang bilang ya kayak yang lo minta, ngadapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Kita udah ngebantu 1000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi. Dan jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal kita refund 100%. So, kalau misalnya lo tertarik pengen investasi skill komunikasi lo bisa cek aja programnya di pin komentar di bawah. Bye-bye.